Gue sampai bilang sama laki gue, please kalau gue mati uang insuren gue kirimin ke anak gue, ke emak gue, lu subsidi sampai sampai dia the end gitu kan. Oh, gue yang udah sampai kan suami gue ketawa aja, come on man, kamu itu cuma mau cabut gigi bukan dicabut nyawa gitu kan. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu atau apapun. Ngomongnya belepetan. Dan selalu happy, itu yang paling terpenting. Nah teman-teman, di video kali ini aku mau sedikit bercerita tentang pengalaman aku mengenai gigi. Jadi aku cuman mau cerita ini pengalaman aku pure pribadi ya, mengenai ke dokter gigi waktu aku gigi aku sakit. Aku waktu itu masih ada di Indonesia, dan seperti apa perawatan mereka untuk gigi aku dan solusi mereka untuk aku gitu kan. Compare waktu sekarang aku di Denmark. Nah itu sedikit aku mau cerita. Jadi kalau yang mendengarkan cerita aku ini mungkin ada uh, bertitle atau dia sebagai dokter, ya aku minta maaf. Aku bukan bermaksud untuk menyinggung atau uh, menyinggung profesi kalian atau apapun. Di sini aku cuma mau share aja, dan berdasarkan pengalaman aku yang nyata, dan nggak aku bohong tutupin, dan aku tidak uh, apa ya, aku bikin seperti drama nggak seperti itu. Jadi ini benar-benar nyata. Gini teman-teman, waktu dulu aku kecewa banget ya. Kalau dipikir-pikir sekarang tuh aku kecewa banget ya. Aku dulu punya pengalaman sakit gigi bagian sini. Nah ini itu tuh waktu itu lubangnya kecil aja. Sebenarnya kalau di dokter itu cuman membersihkan, ditambah lagi mungkin uh, sampai sekarang aku nggak kehilangan gigi itu. Tapi mereka beri aku solusi apa, mereka langsung bilang gini, hari ini dicabut. Bingung kan lo gitu kan. Padahal betapa pentingnya gigi itu loh buat kita. Kalau bisa kita keep untuk sampai kita mati gitu ya kan. Tapi mereka dengan indahnya, dengan easy bilang, bu ini dicabut aja giginya, padahal lubangnya masih kecil gitu kan. Kecuali tinggal akarnya, apalagi yang mau ditambal, nggak bisa kan gitu. Padahal itu cuma lubang kecil dicabut. Dan waktu itu emang kondisi aku lagi hamil anak pertama, yang si Gita itu sekarang Gita aja udah umur 23 tahun ya. Nah itu mungkin ya udah 23 tahun yang lalu gitu. Rumah sakit di Jakarta Utara, aku nggak mau sebut nama rumah sakitnya ya kan. Oke, by the way udah itu dicabut gitu. Nah yang aku itu punya pengalaman, mungkin ada teman-teman yang sama juga, selalu ada numbuh gigi paling ujung. Nah aku itu yang bagian orang yang numbuh gigi ujung sebelah bawah, kanan kiri, atas kanan kiri. Jadi aku nggak tahu, orang beberapa orang itu ada numbuh cuma satu kali aja, habis itu besok-besok nggak seperti itu. Nah kalau aku kanan kiri atas bawah gitu kan, jadi 4. Aku punya pengalaman 4 kali yang namanya gigi bungsu itu numbuh, sakitnya asu minta ampun. Itu gue bengkak segini, bengkak segini, kebayang kan. Nah 3 kali ya, yang ini, yang ini itu tuh di Indonesia semua kejadiannya. Nah waktu gigi yang ujung ini mau numbuh, gigi bungsu ini mau numbuh, itu sakitnya Tuhan. Kalau teman-teman tahu itu rasanya seperti apa. Kalau dengar lagunya Maggie Z itu, lebih baik sakit hati, lebih baik sakit gigi daripada patah hati. No way, gue nggak apa-apa patah hati, gue masih bisa ketawa, joget gitu kan, gue bisa huhe gitu, masih ya bisa happy, bisa ketawa. Tapi kalau udah sakit gigi, oh my goodness, nggak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa meringis. Itu bengkaknya, say, kalau kalian tahu, aduh my god. Gue ke dokter gigi, dokter giginya bilang apa, kasih obat supaya ngilangin bengkak. Sampai sekarang gue masih ingat obat yang selalu dikasih resep sama dokter ini, Kataflam. Dan apalagi yang aku paling ingat, Kataflam itu untuk menghilangkan bengkak. Terus untuk ngilangin rasa sakit itu apa ya, ya kalau nggak semacam Panodil lah ya, yang dosisnya tinggi gitu. Yang paling aku ingat Kataflam itu untuk ngilangin bengkak. Nah itu tuh, oh my god, sama ada
Ada satu obat pil kecil itu yang paling ini banget, agak mahal, tapi untuk ngilangin rasa sakitnya, aku udah lupa pokoknya namanya. Ada 3 obat gitu. Jadi itu terus nih. Itu tuh kalau aku nggak tahu kenapa ya, nggak langsung berfungsi yang kayak kata dokter itu nanti ngilangin bengkak. Itu tuh udah sampai bernanah dalamnya. Kalian bisa kebayangkan nanah itu. Cuman bedanya itu di dalam mulut, dan kalau bisul itu ada di luar gitu. Kalau korengan tuh ada di luar. Ini bedanya di dalam, jadi orang nggak bisa tahu. Kebayangkan itu virus, itu kuman yang ada di ini. Aduh, gua nggak tahu ngomongnya. Nah, itu nggak tahu berapa minggu baru hilang bengkaknya, dan aku ke dokter lagi barulah dicabut gigi tuh. Begitu lagi berapa tahun kemudian numbuh lagi gigi atas paling ujung. Begitu lagi. Berbahaya. Dan di Denmark, di Eropa, dokter cuma mau ngasih antibiotik kalau orang itu habis operasi. Oh, biar itu operasi, tapi dilihat. Oh, kalau operasi besar pasti, dan operasi kecil dilihat dulu apa, gitu kan. Dan kalau mereka kena semacam virus apa gitu, pasti dikasih antibiotik. Cuman alasan yang kuat, good reason mereka mengasih antibiotik. Gue ingat dulu pertama kali aku waktu ke Indonesia bawa anakku si Luke, mendadak dia sakit, berak-berak, bla bla bla. Aku bawa ke rumah sakit, waktu itu dokternya ngasih antibiotik. Suami aku waktu itu ada di mana ya, di Bahamas gitu, Amerika. Dia telepon aku nanya keadaan si Luke gimana. Aku bilang dia sekarang udah agak ini, dikasih minum obat apa. Suami aku nanya obatnya ini aku kirim foto. Suamiku searching gitu, dia marah besar karena ada antibiotik. Dan suamiku bilang jangan sekali-sekali lu kasih anak gua minum antibiotik, itu bahaya banget. Itu si orang anak kalau cuma sakit perut itu tuh nggak perlu antibiotik. Kenapa dokter itu ngasih antibiotik? Kalau di sini ya, anak-anak sakit perut itu muntah-muntah, yang aku berobat ke dokter gitu, aku tanya karena pengalaman aku kan nggak banyak, jadi kalau si Luke tuh waktu awal-awal tuh muntah apa itu, aku langsung bawa ke dokter gitu kan. Dokternya cuman ketawa gitu kan. Kan I can understand katanya, karena kamu datang dari Asia bla 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 bla. Tapi dokternya tuh nggak pernah ngasih obat gitu loh. Aku bilang kok kamu nggak kasih aku obat? Aku mau kasih kamu obat apa? Anak kamu tuh nanti akan sembuh dengan sendirinya. Terus gimana? Kasih aja dia minum Coca-Cola. Karena Coca-Cola itu gasnya itu nanti akan mengeluarkan semua racun-racunnya. Kasih makanan apa yang dia suka. Jangan kamu batasi. Karena menurut dokter di sini, kalau anak panas, demam, berak-berak, selagi dia masih mau makan, mau minum, this no problem. Yang problem adalah kalau dia sudah tidur terus, sudah kayak boneka, nggak mau makan, nggak mau minum, itu bahaya. Dan itu emang harus diinfus dan harus ada pertolongan yang darurat, emergency. Kalau selagi anaknya masih mau makan, mau minum, masih mau main-main gitu kan, nggak apa-apa, dia berak apa itu kayak bagus untuk biar keluar semua kuman-kuman yang dalam tubuhnya gitu kan. Coca-Cola dikasih minum, aku pertama itu shock banget. What? Anak lagi berak-berak disuruh minum Coca-Cola gitu kan. Anak lagi sakit disuruh mandiin, lagi demam tinggi, anak gue suruh mandiin, kamu mandiin aja katanya gitu. Kalau nggak, habis itu jangan kamu pakein baju katanya gitu. Kalau yang paling the best, kamu mandiin dia, habis itu kamu cuman pakein dia kaos dalam aja sama underwear, udah gitu. Aku ikutin, emang bener. Jadi nggak ada alasan dokter itu memberi obat yang seizi mungkin, karena dokter di sini tidak jual obat gitu. Aku nggak tahu di Indonesia. Maaf banget, easy banget bikin resep, cek 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 cek, tebus di toko obat ini, cek 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 cek, tebus di toko obat ini, harganya berapa, sekian juta, harganya berapa, sekian ratus ribu. Pingsan yang beli. Kalau ekonominya kuat. Kalau yang pendapatannya, aduh my god, gua bukan dari orang kaya, gua dari orang sederhana, jadi kebayang kalau udah sakit itu beli obat itu kayak apa. Beruntungnya gua dulu waktu anak-anak kecil, anak-anak aku itu kan ada rumah sakit Pelni, suami gua yang mantan suamiku yang dulu itu punya rumah sakit, jadi nggak terlalu pusing masalah beli obat. Tapi tetap aja kayaknya eh, kalau aku pikirkan sekarang ini, oh my god, semoga anak-anakku tuh sehat-sehat aja gitu, karena terlalu banyak minum antibiotik gitu kan. Termasuk aku juga dulu sering banget minum antibiotik. Nah, kembali lagi ke cerita dokter gigi. Nah, waktu itu gigi aku yang paling bawah
yang sebelah kanan ini yang paling ujung numbuh lagi yang paling bungsu. Jadi itu ya Allah sakitnya mampus, bengkak segini itu. Jadi kata suami aku, pokoknya kita harus ke dokter sekarang, ke dokter gigi katanya gitu. Oke, gue pergilah ke dokter gigi ya kan. Nyampe di dokter giginya ngecek, dia bilang ini harus dicabut sekarang, harus dioperasi sekarang, jadi operasi kecil. What? Gue bilang itu, ini gigiku lagi bengkak, ini nggak bisa. Kalau dokter aku di Indonesia itu nggak boleh gini-gini. Ingat kamu sekarang nggak di Indonesia, kamu di Denmark, jadi nggak sama metode mereka sama metode kami. Kamu mau nunggu apa lagi? Itu gigi kamu tuh udah kalau kata udah bengkak, udah benanah. Jadi kamu tahu nggak itu virus itu dan nanah itu kuman katanya. Kebayangkan kamu telan ludah kamu itu masuk ke semua tubuh kamu, ke otak kamu, itu bisa jadi penyakit yang akan membuat penyakit baru lagi di dalam tubuh kamu. Nggak ada alasan sekarang harus dicabut. Wih, gue kaget banget. Gue agak nervous ya, karena gue sampai bilang sama laki gue, please kalau gue mati, uang insuren gue kirimin ke anak gue, ke emak gue, lu subsidi sampai dia the end gitu kan. Oh, gue yang udah sampai, kan suami gue ketawa aja, come on man, kamu itu cuma mau cabut gigi bukan dicabut nyawa gitu kan. Gitu kan. Oh my god. Tapi anyway, setelah itu aku dicabut gigi. Emang agak susah, namanya gigi sehat dicabut, gigi yang baru mau numbuh dicabut emang setengah mampus ya. Dulu juga di Indonesia emang sampai gini sampai keluar tenaga dalam itu dokternya, kalau nggak gotot, nggak tenaga nggak kuat, nggak dapat gitu. Nah, setelah itu gigi dicabut, dokter itu kasih aku dua resep, Panodil penghilang rasa sakit, dan ini antibiotik. Kalian tahu kayak apa dokter itu mewanti-wanti aku untuk menghabiskan antibiotik ini. Dia bilang make sure kamu harus habiskan antibiotik ini. Kamu nggak boleh nggak habiskan antibiotik ini. Sehari 2 kali kamu harus minum. Jangan sehari sekali kamu harus habisin. Jangan nggak habisin karena ini dangerous gitu kan. Bahaya kalau antibiotik kamu nggak minum. Karena aku jadi ngerasa wow, segitu apanya mereka itu wanti-wantinya untuk pasiennya, mengingatkan supaya antibiotik itu dihabiskan. Di sini aku tahu antibiotik cuma buat orang operasi dan orang yang kena virus gitu kan. Waktu itu aku pernah kena virus apa itu ya, pokoknya hampir semua orang Denmark kena. Jadi aku waktu itu emang dikasih virus itu sama penicillin gitu. Alasan-alasan tertentu aja dokter sini kasih antibiotik. Nah, teman-teman, di sini pengalaman aku mungkin juga anjurkan buat ibu-ibu muda, ibu-ibu yang sudah banyak pengalaman. Aku cuma mau share aja buat kalian, kalau anak kita sakit, demam atau apa, jangan terlalu sering dibawa langsung ke dokter atau dikasih obat antibiotik. Come on, itu nggak bagus, itu berbahaya. Aku tuh sampai merinding kalau ingat-ingat itu ya kan. Bukannya lebay gitu, tapi emang benar. Aku bukan orang kesehatan, tapi aku tahu itu efeknya nggak bagus banget gitu loh. Jadi nah teman-teman, inti dari semua ini aku mau bilang ke kalian, please kalian teman-teman, ibu-ibu, adik-adik yang ada muda, kalau cuma sakit-sakit ringan, anaknya demam, jangan dibawa langsung ke dokter, bikin solusi yang ini gitu kan. Buka bajunya, kasih dia, jangan terlalu ditutupin karena dia panas, itu nggak boleh ya kan. Dan jangan terlalu sering dikasih minum obat, nggak bagus gitu kan. Oke teman-teman, segitu dulu ini pengalaman aku pribadi. Jadi kalau ada yang merasa dijelekkan namanya, dirugikan namanya, aku minta maaf. Ini bukan, aku nggak bermaksud untuk mengklaim satu profesi di sini. Aku cuman mau supaya lebih baik lagi gitu, karena masyarakat kita itu butuh orang-orang yang cerdas gitu. So, thank you so much buat kalian yang sudah watching video aku. Silahkan tulis komen, kritik dan sarannya di kolom komentar. Jadi, yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Thank you for watching. So, see you in next video. Bye!